banget sih. Halo, good morning ya. Halo sayang. Selamat pagi. Waduh, aduh, sebentar. Kayaknya Mem Elis lupa. Charger, enggak sih. Entah. Harusnya penuh kok. Waduh, Mem Elis sampai lupa. Suaranya Mem Elis jelas enggak, sayang? Jelas, Miss. Jelas ya. Jelas, Miss. Jelas. Iya. Tadi sudah ikut doa rosario belum? Pada ikut tadi? Ikut. Oh, pinter kalau gitu ya. Iya, makanya ini juga agak lama baru mulai, Mem, karena barusan turun dari lantai 3. Tunggu ya. Kalian siapkan Bu Pena ya. Halo. Tunggu ya, ini masih loading nih punyanya Mem Elis nih masih. Miss. Ya, sayang. Pak, jelek ya sinyalnya di sekolah. Iya. Oh ya, hari ini siapa yang tugas baca? Yang bercerita siapa hari ini? Evan. Halo? Evan. Keren ya. Oke, yuk sambil menunggu PowerPoint-nya Mem Elis sambil menunggu. Yuk Eren silakan membaca, Ren. Persahabatan singa dan tikus. Suatu hari ada seekor tikus kecil yang sangat penasaran ingin melihat bagaimana sarang singa si raja hutan. Masuklah tikus kecil itu ke dalam gua. Tetapi si singa tidak ada di dalam gua. Tiba-tiba si tikus kecil mendengar suara langkah kaki memasuki gua. Oh, apa yang harus aku lakukan? Si tikus gemetaran. Ternyata si singa pergi untuk minum di sungai dan dia datang kembali untuk beristirahat. Saat singa tertidur, tikus kecil merayap keluar secara diam-diam. Lalu dengan tidak sengaja, ekor kecilnya menyerempet kaki si singa sehingga terbangun dengan kaget dan marah. Melihat tikus kecil di sarangnya, si singa menangkap tikus kecil dan ingin memakannya. Lalu si tikus izin minum berteriak, maaf ya Raja, saya tidak maksud membangunkan kamu. Saya mau keluar dari gua ini karena selama ini saya sangat penasaran ingin melihatnya. Mohon biarkan saya dan saya tidak akan lupa kebaikanmu dan akan membantumu kapanpun kamu Si singa tertawa keras mendengar ucapan tikus. Bagaimana aku dapat membantuku? Lalu si
membiarkan si tikus kecil itu pergi dan si singa tertawa terbahak-bahak. Beberapa hari saja kejadian itu, si singa pergi berkeliling hutan. Tiba-tiba dia terjebak dalam jaring tali pemburu. Si singa meraung-raung berusaha melepaskan diri, tapi semakin terlilit tali jaringan. Tikus kecil mendengar raungan singa. Ia berlari mendekati singa. Kemudian si tikus menggigit jaring tali dengan gigi kecilnya yang tajam, hingga si singa terbebas. Si singa tidak menyangka bahwa si tikus kecil dapat membantunya. Selama ini saya salah, kata si singa dengan rendah hati. Akhirnya si singa dan si tikus menjadi sahabat baik. Bagus. Terus. Udah? Pesannya apa pesannya, Eren? Orangnya kita tidak boleh sombong atau menyepelekan orang lain karena bisa jadi orang tersebut yang membantu atau menolong kita, dan ingatlah bahwa kebaikan selalu dibalas dengan kebaikan. Oh, bagus. Thank you, Eren. Ingatlah satu hal ya, pesan dari bacaannya Eren. Ayo semua dengarkan. Semua kebaikan akan dibales kebaikan juga. Nah, bagus. Sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain, kepada orang yang kita benci pun ya, orang teman-teman yang kita tidak suka, sesuatu yang kita lakukan, sesuatu hal yang baik yang kita lakukan kepada siapa aja, itu kita juga akan menerima kebaikan juga dari siapa aja, ya. Kebaikan akan selalu dibalas kebaikan. Tidak boleh menganggap remeh orang lain, ya, tidak boleh ya. Ternyata orang yang kita sepelekan itu, orang yang kita remehkan, bahkan juga membantu kita suatu saat nanti. Kita tidak tahu pada di kemudian hari bahwa orang yang kita nggak suka dulunya waktu kecil, waktu SD, ternyata nanti pas kita dewasa orang itu malah justru yang bantu kita. Nah, gitu ya. Jadi berbuat baiklah kepada siapapun, tidak boleh menganggap remeh orang lain, tidak boleh mengejek, ya. Gitu ya sayang, pinter, hebat. Semoga Eren dan teman-teman bisa menirukan seperti yang dibaca Eren hari ini ya, melakukan kebaikan, nanti juga akan kita menerima kebaikan. Terima kasih ya sayang, Eren sudah bercerita dengan baik hari ini ya. Oke sayang, kalau sudah kita langsung ke materi ya. Oke, kita sudah disemangati hari ini doa rosario bersama, kemudian sekarang mendengar cerita yang bagus, yang ada pesan moralnya. Yo, jangan masih ngantuk. Ayo, bangun. Ada yang masih menguap nih. Waduh, masih ngantuk ya. Ya, ayo sekarang semuanya bangun, kita mau belajar. Sudah siap buku penanya? Nih Hani, Aldan, aduh masih menguap semua, why? Waduh. Sudah siap Bu Pena belum? Sudah. Oke, anak pinter semuanya. Bu Penanya halaman 48. Sudah. Kita sudah masuk materi PPKN tema 3. Dari tema 3. Ya. Sudah di subtema 3 sayang. Oke. Ya. Tentang berapa Miss tadi Miss? Apa sayang? Halaman berapa? Halaman 49. Perubahan wujud benda. Ya. Halaman 49 sudah. Nih ya, pendalaman materi PPKN tema 3, subtema 3 ya. Nih. Materinya apa kita di tema 3, subtema 3 ini? Ya. Nanti materinya cuma sebentar, ini sedikit karena hanya mengulang ya. Makanya nanti Mem Elis sedikit aja waktunya. Peran kita
kita di sekolah, peran itu berarti berbicara berkaitan dengan tugas ya. Tugas kita di sekolah, tugas kita di rumah atau di mana saja. Ya. Nih. Ada berbagai peran yang dapat kita lakukan di sekolah. Ya, selain peran sebagai siswa dan guru, ada juga peran sebagai kepala sekolah. Ya, selain itu ada juga berperan sebagai petugas perpustakaan, penjaga sekolah, petugas kebersihan dan lain-lain. Banyak ya. Coba Mem Elis tanya ke kamu, masih ingat apa enggak? Kepala sekolah kita itu siapa sih? Iren. Benar. Ya. Kemudian balik kelas kalian. Miss Elis. Jangan sampai aja lupa balik kelas ya. Kalau lupa gimana dong? Kemudian petugas perpustakaan masih ingat apa enggak? Miss Fiona. Miss Fiona. Betul ya. Miss Fiona bertugas perpustakaan kita. Kemudian penjaga sekolah, siapa penjaga sekolah kita? Ayo siapa? Yang Bapak Satpam itu loh, Pak Satpam, ada namanya Pak Ari, ada namanya Pak Pran, ada namanya Pak Kusono, ya, gitu. Kemudian ada juga petugas kebersihan. Ayo, siapa yang masih ingat petugas kebersihannya siapa? Bu Desi. Bu Desi. Ya, nah, kemudian ada yang bertugas tadi ya, banyak ya, tugas sebagai guru, yaitu Mem Elis salah satunya. Kemudian ada yang sebagai siswa. Sebagai siswanya siapa ini? Kalian semua. Iya, kalian semua dari kelas 1 sampai kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Jadi yang dimaksud adalah peran itu adalah tugas ya, peranan itu tugas. Kegiatan atau ya tugas lebih tepatnya ya, tugas kita atau profesi kita ya sebagai siswa, sebagai guru, sebagai kepala sekolah ya, tugas ya sayang, peran atau tugas ya. Kemudian peran atau tugas ini ya berbeda-beda satu dengan yang lain, sama dengan yang sudah disebutkan Mem, berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang sebagai kepala sekolah, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai petugas kebersihan. Coba Mem Elis tanya, pernah enggak misalnya gini, petugas kebersihan juga sebagai pengajar, pernah enggak dilihat? Tidak. Enggak ya? Nah, itu namanya semua orang memiliki tugas atau peran yang berbeda-beda. Tetapi tugas dan peran yang berbeda-beda ini adalah saling melengkapi satu sama lain. Ya sayang ya, saling melengkapi. Coba dibayang. Di sekolah hanya ada gurunya, tidak ada siswanya. Bisa nggak berjalan itu pelajarannya? Tidak. Ya. Ada. Lalu ada yang bilang gini, bisa Miss. Loh, kapan? Ya sekarang ini. Kan di sekolah nggak ada siswanya. Mem Elis bisa ngajar itu? Iya, ini namanya pelajaran jarak jauh. Karena keadaan ya. Ini karena keadaan pandemi. Jadi bisa namanya pelajaran jarak jauh. Tetapi itu bukan berarti tugas atau peran kita itu tidak melengkapi satu sama lain. Tetap melengkapi satu sama lain ya. Tetap nggak bisa Mem Elis gurunya lalu tidak ada siswanya. Ya gimana ngajarnya? Kemudian coba bayang ada siswanya banyak. Siswanya sudah kumpul di dalam kelas. Tapi gurunya enggak ada. Bisa nggak berjalan? Tidak. Nggak bisa. Ya. Kemudian coba bayang ya di sekolah. Tidak ada yang yang berperan sebagai petugas kebersihan. Coba bayang. Sekolah tidak ada yang sapu, taman tidak ada yang bersihkan, toilet tidak ada yang bersihkan. Coba bayang, itu bagaimana keadaan suasana sekolah itu? Kotor. Kotor, bau, ya, tidak nyaman kitanya juga. Nah, itu yang dikatakan bahwa
Walaupun tugas setiap orang itu atau peran setiap orang berbeda, tetapi tugas itu adalah saling melengkapi satu sama lain. Ya, saling mengisi. Yo, ada gurunya, ada siswanya, ada petugas kebersihannya, ada kepala sekolahnya, ada petugas keamanannya. Baru yang dinamakan dalam satu tempat, dalam satu komunitas itu bisa berjalan dengan baik kegiatannya. Gitu. Lalu apa peran kita? Ya, dalam satu lingkungan itu apa peran kita? Ya, peran kita saling menghargai, menghormati tugas setiap orang. Ya, jangan diejek. Ih, tugasnya loh hanya petugas kebersihan kok, ngapain dihormati? Enggak boleh. Miss Fiona tugasnya kan hanya untuk menjaga di perpustakaan. Aku ya nggak menghormati. Aku ya menghormati guruku aja. Nah, nggak boleh begitu, ya. Jadi setiap tugas atau peran yang dilakukan oleh setiap orang itu harus kita hargai, kita hormati, ya. Karena tugas tersebut juga berkaitan dengan kita, ya. Kita saling mengisi, saling melengkapi satu sama lain. Itu ya sayang, paham ya? Semoga kalian paham dan harus yakin ya. Kita lanjut. Setiap peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing, ya. Memiliki kewajiban dan hak juga pastinya ya. Tapi yang kita bahas adalah memiliki kewajiban. Namanya tugas berarti sebuah kewajiban juga, berarti sesuatu yang harus dilakukan. Semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Nah, misalnya tadi tugas Mem Elis di sekolah itu adalah sebagai guru, sebagai pengajar. Berarti Mem Elis punya kewajiban. Apa kewajiban Mem Elis? Coba siapa yang tahu? Mengajar. Tugasnya Mem Elis adalah seorang guru. Berarti kewajiban Mem Elis adalah mengajar. Ya, mengajar kalian. Pinter, ya, mengajar, membimbing. Itu tugas Mem Elis. Lalu ada tugas tadi sebagai kepala sekolah. Kira-kira kewajiban Mem Iren itu apa ya? Mengatur sekolah. Pintar, saya ya. Mengatur jalannya sekolah itu. Yo, mengatur gurunya, mengatur siswanya, mengatur aturannya. Nah, itu pinter ya tugasnya atau kewajiban yang harus dijalankan. Kemudian tugas atau peran sebagai kebersihan tadi, apa kewajiban dia? Ayo. Kewajibannya apa petugas kebersihan ini? Halo? Loh, Membersihkan sekolah. Membersihkan. Nah, pinter. Membersihkan, ya, menyapu, mengepel, membersihkan toilet. Itu. Lalu apa tugas kita sebagai siswa? Ayo, peran kita atau kewajiban kita sebagai siswa apa? Belajar, betul ya. Mau belajar, kemudian mematuhi aturan sekolah dengan baik. Ya. Nah, semua tugas dan kewajiban itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak boleh setengah-setengah. Tugasku kan hanya belajar, berarti aku yo belajar saja. Walaupun ada sampah di sekelilingku yo saya biarkan aja. Lalu aku yo buang sembarangan aja, kan nanti ada yang bersihkan. Nah, itu namanya suka-suka, ya, seenaknya. Ya, walaupun kita memang tugas kita sebagai pelajar, tapi kita juga tetap menjalankan kewajibannya itu ya menjaga kebersihan dengan baik. Itu ya sayang ya, menghargai orang lain, tugas dan peran orang lain juga. Nih. Tugas warga sekolah. Setiap warga sekolah memiliki peran masing-masing. Misalnya ini tugasnya siswa. Siswa adalah belajar dengan baik dan menaati semua peraturan sekolah. Nah nih Eren, ayo bangun. Nah ya, ya sayang, tugasnya siswa ini perhatikan baik-baik. Tugas siswa adalah selain belajar dengan baik, dia juga harus menaati semua peraturan sekolah. Apa saja peraturan sekolah itu? 1, datang tepat waktu. 2, memakai seragam sesuai jadwal. 3, mengerjakan PR.
4, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Ya, itu. Kalau di masa pandemi berarti kalau mau tatap muka berarti harus mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Nah, tuh, ya, banyak peraturan sekolah. Mengikuti kegiatan ekskul juga. Gitu ya. Jadi itu tugas kita sebagai siswa di sekolah. Salah satunya adalah menaati semua peraturan sekolah. Nah, keren ya yang kita pelajari hari ini ya. Sedangkan tugas seorang guru apa ini? Ya, tugasnya seorang guru adalah mengajar atau mendidik. mengajar atau mendidik siswanya. Membimbing. Betul. Ya. Coba perhatikan gambar yang ini. Kira-kira menurut kalian ini adalah kepala sekolah. Tugasnya sebagai apa dia di sini? Memimpin sekolah agar belajar jadi lancar. Memimpin sekolah ya, berjalannya sekolah itu seperti apa tergantung dari seorang pemimpinnya. Pemimpinnya di sekolah adalah kepala sekolah. Dalam kegiatan ini, sekarang ini loh yang digambar ini, kegiatan ini dia sebagai apa di sini? Ayo lupa ya kalau kita upacara. Pembina upacara ya. Pembina. Nah, ini kan anak-anak sedang mengikuti upacara ini. Nah, ini kepala sekolahnya sedang membina. Ini namanya sebagai pembina upacara. Gitu ya, Nak ya. Jadi ada bermacam-macam tugas yang dilakukan oleh setiap orang di sekolah. Kita lanjut. Peran dalam kelompok. Nah, saat mengerjakan tugas atau tugas berkelompok, setiap anggota kelompok memiliki peran masing-masing. Pembagian peran harus dilaksanakan dengan adil. Contoh ya, peran dalam tugas kelompok misalnya, kita milih dulu ketua kelompoknya. Siapa ketua kelompoknya? Itu peran ya, peran atau tugas dalam kelompok. Oh, sebagai ketua. Kemudian, oh, sebagai sekretaris. Tugasnya sekretaris itu apa sih kewajibannya? Menulis ya hasil rapat, kemudian hasil diskusi kelompok, hasil tugas yang sudah dikerjakan, itu tugasnya sekretaris. Kemudian tugasnya ada lagi bendahara. Oh, bendahara itu tugasnya itu untuk mengkoordinir misalnya kalau ada biaya dalam tugas kelompok itu, bagaimana biayanya. Ya. Kemudian tugasnya sebagai anggota. Nah, sebagai anggota misalnya, oh, tugasmu si A mencari informasi, tugasnya si B mewawancara narasumber, tugasnya si C merangkum semuanya. Nah, tuh. Jadi semua dalam mengerjakan tugas kelompok itu ada tugas masing-masing atau ada peran masing-masing. Ya, sebagai ketua, sebagai wakil, sebagai bendahara, sebagai sekretaris, dan semua itu ada kewajiban yang harus dilakukan nih seperti yang ada di gambar. Mungkin yang berdiri ini sebagai ketua, misalnya ini adalah Eren ya sebagai ketua. Kemudian yang angkat tangan ini mungkin Kristo kali ya sedang mau berbicara. Ini si Gebelin mungkin, ini Rafael misalnya. Kemudian ini Verena. Nah, mereka sedang berdiskusi tentang kita ini mau berwisata kemana ya, liburan nanti atau sinau wisata kemana ya. Nah, yang mimpin adalah Eren nih. Lalu si Kristo ini ditugaskan perannya adalah sebagai sekretaris. Nah, tugasnya bukan wakil ketua misalnya, wakil ketua nih dia sedang berbicara nih ya. Si ketuanya berbicara, wakilnya juga bergantian menjelaskan. Lalu si megang pulpen ini adalah Gebelin, dia sebagai sekretaris. Tugasnya adalah menulis. Nah, kayak gitu nih sedang menulis. Kemudian nih bendahara, mungkin Rafael nih sedang memikirkan, oh bagaimana ya dananya atau biayanya kalau kita sinau wisata itu. Nah, kemudian si Verena ini mikirkan, enaknya kita itu kemana ya? Lalu datang ke sana itu naik apa ya? Nanti kita makan apa ya bawa bekalnya? Nah, gitu. Jadi ini anggota semua ya, ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris, bendahara, dan anggota. Semua punya peran masing-masing. Yang ketua ini sebagai pemimpin dalam timnya, ya, kemudian dibantu oleh wakil. Lalu yang tugasnya atau perannya si sekretaris ini adalah tugasnya dia, kewajiban yang dilakukan adalah menulis semua hasil rapat. Itu ya, itu contohnya. Jadi
dalam peran dalam berkelompok pun kita sudah juga memiliki peran masing-masing atau tugas masing-masing. Lalu pembagian tugasnya itu harus adil, ya, tidak boleh oh sudah karena ketuanya paling bisa, paling baik, ya sudah katanya ketua dengan bangganya, sudah kalian diem aja, semua yang kerjakan aku aja, karena kalian nggak bisa, yang bisa loh aku aja. Nah, itu namanya sombong ya. Itu namanya tinggi hati. Padahal kita sudah belajar bahwa peran itu harus dibagi secara adil, kemudian harus dilaksanakan dengan baik. Ya, kita harus menghargai juga teman yang lain. Ya, menghargai pendapat dia. Ya, tidak boleh dianggap remeh. Sudah kamu nggak bisa, aku aja. Nah, itu yang nggak boleh ya. Oke, sayang. Kita lanjut ya. Tugas kelompok akan berjalan lancar jika semua peran melaksanakan tugas dengan baik. Nah, nih, kalau tadi sudah bisa dilakukan dengan baik, bagian keuangan bisa berjalan, kemudian sekretaris bisa menulis dengan baik, anggota juga bisa membantu dengan baik, wah pasti satu tim itu bisa menjadikan hasil kerjaan itu sangat baik. Gitu nih ya. Tapi semuanya harus bekerja, tidak boleh yang satu diem aja. Gitu. Pembagian peran dalam kelompok juga membuat kegiatan menjadi lebih cepat selesainya. Nah, ini sama ya dengan kalau kita bekerja sama dalam kegiatan apapun, ya menjadi pekerjaan itu cepat selesai. Kemudian berjalan lancar. Nah, tuh ya gampang banget. Duh, ternyata cuma sedikit materi kita. Menceritakan pengalaman menjalankan peran dalam kelompok ya. Sebelum Mem Elis bertanya yang ini, menceritakan pengalaman ini, Mem Elis mau bertanya. Ada pertanyaan dulu untuk materi hari ini, sayang? Ada pertanyaan? Gampang kok, materinya cuma sedikit itu tadi, yang subtematika. Ada pertanyaan apa enggak ke Mem Elis? Atau sudah paham? Paham ya? Yakin? Udah paham, Miss. Ya, ya karena materinya sedikit ini kan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti kalian sudah paham. Sekarang Mem Elis minta kamu lihat halaman 55. Yuk, halaman 55. Ya, di situ ada kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak kelas 3 sedang melaksanakan piket kelas. Ya, perhatikan gambar dan tokoh yang ditunjukkan oleh anak panah berikut dengan saksama. Nah, ini anak panah itu yang warna hitam. Ke anak yang pakai bando ya. Mana nih? Tidak terlihat. Warnanya tidak terlihat. Ada garis hitam itu loh. Di bagian itunya ya, di bagian kacanya, itunya jendelanya ya. Perhatikan, apa peran anak yang ada pada gambar di samping? Mereka itu sedang apa? Piket kelas, membersihkan kelas, piket kelas atau membersihkan kelas. Ya, semuanya membersihkan kelas ya. Tetapi yang kita bahas adalah anak yang dikasih tanda panah itu. Ya, anak yang sedang dikasih tanda panah itu sedang apa dia? Tidak terlihat. Membersihkan meja. Iya, dia itu sedang memegang ini loh, memegang kemoceng. Kemoceng. Ya, betul, dia sedang memegang kemoceng. Dia sedang mengelapi meja. Ya, benar atau enggak? Benar. Ya, dia sedang mengelapi. Ayo ditulis. Ditulis di buku aja langsung. Peran anak itu adalah sedang mengelapi meja. Apa akibatnya jika peran tersebut tidak dilaksanakan oleh anak itu? Apa akibatnya? Jika dia tidak melakukannya, apa akibatnya? Meja menjadi kotor. Mejanya tetap kotor ya. Karena mereka sudah membagi tugas itu. Ada yang nyapu, ada yang lap kaca, ada yang menghapus papan tulis, ada yang mengepel. Nah, nanti kalau sudah selesai semua, tiba-tiba anak yang dikasih anak panah ini tidak mengerjakannya, berarti mejanya masih tetap kotor. Ya. Apa peran lain selain kegiatan yang dilakukan anak dalam gambar? Peran yang lain apa di situ? Sudah disebutkan Mem Elis tadi.
Nyapu. Mengelapi. Nyapu. Mengelapi kaca. Betul. Menyapu. Menghapus papan tulis. Bentar. Dengan bahasamu sendiri jelaskan pentingnya perbedaan peran di sekolah. Nah, ini siapa yang bisa menjawab ini? Nomor 2 ini. Ayo, dengan bahasamu sendiri. Mengapa? Apa pentingnya perbedaan peran di sekolah? Tadi Mem Eli sudah sampaikan di awal. Apa pentingnya? Kok kita berbeda sih perannya? Apa pentingnya? Ada yang bisa berani menjawab? Agar kita saling menghargai. Saling menghargai, sudah mengarah ke betul. Nah, tinggal dikit lagi, ditambah lagi, ayo. Saling menghargai. Apalagi? Saling menghormati. Saling menghormati. Saling menghormati, yang lain. Terciptakan suasana rukun. Tercipta suasana rukun, apalagi? Saling toleransi. Toleransi, ya, kerjasama. Oke. Lebih tepatnya adalah, ya, pentingnya perbedaan peran itu adalah untuk saling melengkapi, ya, saling melengkapi, saling mengisi. Coba pekerjaan itu kita kerjakan sendiri semua, kapan selesainya? Iya kan? Ya, saling melengkapi satu sama lain. Ya, kalau kita sudah saling melengkapi dan kemudian kita menghargai perbedaan tugas itu, nah semuanya akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Apa Miss tadi Miss? Saling apa Miss? Untuk saling melengkapi satu sama lain. Miss, izin minum. Ya. Ya, betul ya. Ada di bacaannya ya. Untuk saling melengkapi, ayo tulis. Sudah belum? Sudah ya? Ya, nomor 2 itu tulis untuk saling melengkapi. Ditulis loh ya, Nak. Itu nanti ada di pertanyaan soal loh itu. Jangan lupa ya. Pentingnya perbedaan peran di sekolah adalah untuk saling melengkapi. Nomor 3, apa yang terjadi jika salah satu peran di sekolahmu tidak hadir? Nah, tadi di awal memang sudah contoh. Misalnya peran sebagai tukang bersih-bersih. Misalnya bersih, apa yang terjadi di sekolah? Ada yang tidak hadir. Lingkungan Saling menolong satu sama lain dengan cara melakukan pekerjaannya. Oh, pinter Aden ya. Apa yang terjadi jika salah satu peran di sekolahmu tidak hadir? Apa yang terjadi dulu? Pertanyaannya itu. Apa yang terjadi jika salah satunya tidak hadir? Berarti tugasnya tidak bisa dijalankan, pekerjaannya tidak bisa dilakukan. Nah, tugas kita, baru pertanyaannya itu. Tugas kita adalah membantunya. Gitu ya sayang ya. Oke? Ya. Nomor 4, tulislah peran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh berikut di sekolahmu. Ayo, tugas keamanan apa kerjanya? Yang A. menjaga keamanan sekolah. Pintar, ditulis. Eren dan teman-teman tulis. Menjaga keamanan sekolah. Yuk. Kemudian yang B, tugas guru adalah apa tadi? Mengajar dan mendidik siswa. Pintar, tulis. Mengajar dan mendidik siswa. Oke, pintar. Nomor yang C, kepala sekolah apa tadi? Memimpin sekolah agar proses belajar mengajar jadi lancar. Pintar. Tugasnya adalah memimpin sekolah agar semua pelaksanaan kegiatan sekolah berjalan dengan lancar. Memimpin sekolah gitu. Memimpin sekolah agar apa Miss tadi Miss? Agar kegiatan di sekolah berjalan dengan lancar.
Sudah selesai Miss tulisnya. Pinter. Oke. Miss yang kepala sekolah. Ya. Yang nomor 3 jawabannya apa, Miss? Hah? Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Apa yang terjadi jika salah satu di sekolahmu tidak hadir? Jawabannya adalah tugasnya tidak bisa dilakukan dengan baik. Tugasnya tidak berjalan. Gitu nomor 3. Thank you, Miss. Ya. Oke. Sudah? Kalau sudah, Mem Elis minta lihat Bu Pena, masih ada waktu kita ya. Lihat Bu Pena halaman 60. Sudah? Halaman 60 sayang. Iya. Nanti kalau waktunya habis nggak usah join lagi ya, karena kalian sebentar lagi join ke kelasnya SBDP ya nak ya, nggak usah join lagi ya. Oke? Ya, tugas warga sekolah. Nah tuh, ya contohnya tadi ya memiliki peran atau tugas masing-masing ya. Coba nih lakukan wawancara pada kegiatan berikut. Untuk mengetahui wawancara adalah kegiatan mengajukan pertanyaan secara tatap muka langsung dengan narasumber. Misalnya menuliskan berbagai peran di sekolah. Ya, carilah informasi tentang tugas mereka masing-masing. Misalnya nama. Nah, ini nggak usah diwawancara karena kalian tidak hadir di sekolah. Tulis aja. Yang nomor 1 tulis kolom nomor, tulis nomor 1. Ya. Nama. Misalnya tulis nama. Sudah? Namanya adalah Mem Elis. Tulis, saya tulis. Saya tulis di kolom Mem Elis nama. Kemudian perannya adalah Tulisnya masuk. ya, perannya adalah guru. Tulis di kolom peran, tulis guru. Sudah? Kemudian di kolom tugas tulis mengajar dan mendidik. Oh, ini. Mengajar dan mendidik. Sudah?